Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, pada kesempatan ini saya akan membacakan sebuah pertanyaan dari seorang generasi muda pecinta Al-Quran, yang pada kesempatan ini juga saya akan menjawab pertanyaan tersebut dengan tujuan kita dapat bersama-sama mengambil manfaat, pelajaran dan hikmah dari bahasan jawaban pertanyaan ini, insyaallah. Pertanyaan tersebut adalah, boleh request nggak Pak tentang hadis yang menceritakan ulama uhum? Pertanyaan ini sampai kepada saya tanggal 4 Desember 2020. Pertanyaan yang datang dari saudara Hildan, generasi muda pecinta Al-Quran ini, ya, kata kuncinya adalah ada pada kata ulama uhum, yang ternyata kata ini adalah merupakan bagian daripada perkataan junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Saya akan bacakan hadisnya secara lengkap, ya, sehingga kita bisa mengetahui bagian mana yang menjadi pertanyaan saudara Hildan ini. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, yang bersumber dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya adalah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yushiku ayyati ala nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu masajiduhu mu'amiratun wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum syarru man tahta adimis samai min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Yang artinya adalah, terjemah dalam bahasa Indonesia, akan datang pada manusia di kala itu Islam tidak tinggal melainkan namanya saja, dan Al-Quran tidak tinggal melainkan tulisannya saja. Masjid-masjidnya bagus, ramai, namun kosong dari petunjuk. Ulamanya termasuk seburuk-buruknya makhluk yang ada di kolong langit, karena dari mereka timbul beberapa fitnah dan akan kembali kepadanya, akan kembali kepada mereka. Kata ulama uhum yang menjadi bagian daripada hadis ini terdapat pada kalimat ulama uhum syarru man tahta adimis samai min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Ulama'uhum, ulama-ulama mereka, syarru, seburuk-buruknya makhluk, ya, paling buruk, ya, paling jelek, man tahta adimis samai, yang ada di kolong langit, min indihim, dari mereka, takhrujul fitnah, keluar fitnah-fitnah, wa fihim ta'ud, dan fitnah-fitnah itu akan kembali kepada mereka. Berkenaan tentang ulama uhum ini adalah satu hal yang sungguh sangat menakutkan bagi kita, keadaan kita di zaman ini. Apabila
ulama-ulama yang disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW ini telah merajalela. Semoga kita dilindungi dari keadaan seperti ini. Semoga kita dihindarkan dari keadaan seperti ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari keadaan-keadaan seperti ini. Bagaimana Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan berkenaan tentang keadaan ulama yang disebutkan ini? Nabi besar Muhammad SAW menyebutkannya ulama'uhum, ulama-ulama mereka. Nabi besar Muhammad SAW tidak menyebutkannya ulama'i. Nabi besar Muhammad SAW tidak menyebutkannya ulama-ulamaku, tetapi ulama'uhum, ulama-ulama mereka. Yang artinya adalah Nabi besar Muhammad SAW tidak mengakui bahwa ulama-ulama yang disebutkan di sini menjadi bagian daripada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Semoga kita senantiasa termasuk di antara golongan orang-orang yang berada di dalam umat yang diakui menjadi bagian daripada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Tapi berkenaan tentang ulama ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutnya ulama'uhum, ulama mereka, bukan menjadi bagian daripada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, tanda daripada ulama-ulama ini adalah syarru. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan syarru man tahta adimis samai, seburuk-buruknya makhluk yang berada di kolong langit ini. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana kita akan mengambil manfaat, bagaimana kita akan mengambil hikmah dan pelajaran daripada ulama-ulama semacam ini apabila Nabi Muhammad SAW-nya memanggil mereka dengan sebutan syarru man tahta adimis samai, seburuk-buruknya makhluk yang ada di kolong langit ini. Artinya apa? Artinya adalah bukanlah manfaat yang datang dari mereka, tetapi sebaliknya, mudarat, kerugian, keburukan yang akan ditimbulkannya dan akan melahirkan banyak keburukan sehingga menjadi fitnah bersama, menjadi cobaan bersama. Na'udzubillah min dzalik. Lalu seperti apa penyebab yang menjadikan bahwa mereka atau ulama-ulama ini tidak diakui oleh beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi bagian daripada umatnya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka sebagai makhluk yang paling buruk, seburuk-buruknya makhluk? Penyebabnya adalah min indihim takhrujul fitnah, dari mulut mereka keluar fitnah-fitnah, keluar ucapan-ucapan yang penuh dengan fitnah, ucapan-ucapan yang penuh dengan cobaan. Bisa juga di dalamnya caci makian, bisa juga di dalamnya tidak ada ilmu yang dapat diambil manfaat daripadanya. Bisa jadi karena ucapannya menimbulkan banyak perselisihan, menimbulkan banyak pertentangan, menimbulkan kerugian-kerugian besar bagi manusia yang ada saat itu. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari kondisi semacam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari orang-orang semacam ini. Amin, Allahumma amin. Dan wa fihim ta'ud. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya di dalam hadis ini, wa fihim ta'ud, dan fitnah itu akan kembali kepada mereka.
ini adalah bahasan daripada hadis? Ya. Pertanyaan ini merupakan bagian daripada perkataan dari Nabi besar Muhammad SAW yang kita ketahui bagaimana beliau SAW sendiri menceritakan, ya, seperti apa ulama ini, ulama mereka, ya, bagaimana ciri-cirinya, ya, dan bagaimana kita bisa terhindar daripadanya. Nah, kemudian lebih lanjut, ya, dari bahasan ini, ya, karena channel ini adalah channel Quran TV, channel yang menyajikan bahasan-bahasan Al-Quran, bahasan-bahasan yang diambil dari kitab suci Al-Quran, ya, sehingga sebesar-besarnya kita dapat mengambil manfaat dan keberkatan-keberkatan, ya, dari kitab suci sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir zaman nanti. Ya. Bahwa terdapat juga di dalam Al-Qur'an, ya, kata-kata tentang ulama. Ya, kata-kata tentang ulama sehingga kita dapat mengetahui seperti apa definisi ulama, ya, seperti apa ciri-ciri ulama yang diharapkan, yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'an. Kata ulama, ya, salah satunya ada di dalam Quran surah Al-Fatir, surah yang ke-35. Cara menandainya mudah, ya, karena ada dekat dengan satu surah yang di Indonesia ini begitu banyak ditilawatkan, begitu banyak dibacakan, ya, dalam berbagai kesempatan, yakni Al-Qur'an surah Yasin. Ya, surah Yasin ini adalah surah yang ke-36. Nah, jadi Quran surah Fatir adalah surah sebelumnya, surah sebelum surah Yasin, ya, surah ke-35. Nah, kata ulama ini terdapat di dalam Quran surah Fatir, surah ke-35, ayat yang ke-28. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi wad-dawab والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Itu dia bunyi firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Quran surah Al-Fatir, surah ke-35 ayat yang ke-28, yang di dalamnya ada perkataan tentang ulama. Ya. Artinya adalah, dan demikian juga di antara manusia dan hewan berkaki empat dan binatang ternak bermacam-macam warnanya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ya, kata-kata itu, ya, adalah terutama pada kalimat yang kedua di dalam ayat ini. Ya. Dalam kesempatan lain kita bisa membahasnya lebih luas lagi. Ya, bahasan utuh dari satu ayat ini, ya, seperti apa jelasnya, kita bisa membahasnya pada kesempatan yang lain. Nah, berkenaan tentang ulama, ya, disebutkan secara tersurat di dalam ayat ini. Innama yakhsyallaha, sesungguhnya yang takut kepada Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya,
ya, al-ulama, ya, hanyalah para ulama. Inilah ciri yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan tentang jati diri ulama. Seperti apa ulama yang dimaksud? Ya. Secara bahasa, ya, ulama adalah orang yang memiliki ilmu, ya. Yang lebih khusus, ya, secara istilah ulama ini adalah orang yang memiliki ilmu di bidang keagamaan atau kerohanian, ya. Tetapi secara umum ulama adalah, ya, atau alim, ulama adalah orang yang memiliki ilmu. Karena bukan hanya ilmu tentang kerohanian ataupun keagamaan saja, ya. Seluruh bidang ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dipergunakan dengan sebaik-baiknya, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka setiap bidang ilmu itu akan membawanya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya. Nah, ciri yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Paling tidak dua ciri yang kita dapatkan di dalam kalimat ayat ini. Innama yakhsyallah, sesungguhnya yang takut kepada Allah. Pertama adalah takut kepada Allah. Bukan takut kepada kehilangan kedudukan, kehilangan sumber penghasilan, kehilangan pengaruh, ya, kehilangan muka, ya, kehilangan nama, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi yang ditakutkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Takut kehilangan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang diutamakan. Ya, semoga kita termasuk di antara golongan daripada orang-orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketakutan-ketakutan terhadap yang lain, ya, justru membawa kepada permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan menjadikannya sebagai pengalih perhatian, ya, sehingga perhatian kita jadi teralihkan yang seharusnya perhatian pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru perhatian terhadap hal-hal yang ditakutkan itu. Tetapi dari situ kita bisa mengambil pelajarannya, kita alihkan dari hal-hal yang kita takutkan itu, ya, itu kita alihkan kepada permohonan, ya. Sampaikanlah doa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar daripada keburukan-keburukan, ya, dari hal-hal yang kita takutkan itu. Nah, yang kedua adalah min ibadihi. Yang kedua cirinya adalah min ibadihi. Ulama ini adalah bagian daripada hamba-hambanya. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan hamba-hamba yang lain. Bukan hamba penguasa, bukan hamba uang, bukan hamba makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ya, bukan hamba kekuasaan, bukan hamba kedudukan, ya, tetapi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang di dalam dirinya, ya, berada ciri dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana mengayomi, bagaimana menjadi rahmatun lil alamin. Tanda rahmat, tanda kasih sayang bagi semuanya. Bukan cobaan, tetapi tanda rahmat, tanda kasih sayang. Jadi, inilah penjelasan sebaliknya daripada ulama'uhum, ya, yang ada pada hadis yang dijelaskan tadi, ya, hadis yang merupakan penjelasan yang dari Muhammad SAW
itu kita bisa mendapatkan pelajarannya. Dan dari ayat yang diberikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an ya telah jelas bagaimana definisi daripada ulama-ulama tersebut. Ulama-ulama yang justru menjadi sumber sarana mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar dari ulama-ulama atau kedudukan ulama yang darinya muncul keburukan-keburukan. Tetapi sebaliknya, semoga kita mendapatkan taufik, hidayah serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan doa, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar terhindar daripada keburukan-keburukan dan rasa takut, dan menjadi bagian daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintainya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.